Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan, berjumpa dengan bulan yang kita nantikan saat ini, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan. Bahkan mungkin ada saudara kita yang belum sempat bertemu dengan bulan mulia ini dan sudah lebih dahulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini hendaklah menjadi kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal solih kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan tema ukhuwah Islamiyah. Tiada persaudaraan yang indah melainkan persaudaraan antara umat muslim. Tiada hal yang meneduhkan karena sesama muslim dimanapun berada, di belahan bumi manapun, dari suku apapun, dari asal manapun, dengan bahasa apapun, ketika dia beragama Islam, maka itu adalah saudara kita. Seperti yang termuat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Dari ayat tadi disebutkan bahwa kita diminta bahwa sesama muslim itu adalah bersaudara, dan kewajiban orang muslim adalah menjalin persaudaraan tersebut. Maka sejarah pun telah membuktikan pada perang Badar, pada perang Mu'tah, karena eratnya ukhuwah Islamiyah mengantarkan umat Islam pada kemenangan pada saat itu. Maka ini menjadi upaya kita bersama, bagaimana sih ukhuwah Islamiyah antara kita dengan saudara-saudara kita di sekitar. Maka ada 4 tahapan ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu ta'aruf, yaitu saling kenal mengenal. Ini adalah proses awal dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar manusia atau antar sesama muslim, di mana kita saling kenal mengenal, minimal kita tahu namanya, alamatnya, keluarganya, seperti itu. Seperti yang termuat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sudah jelas dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk saling kenal mengenal. Maka tahapan pertama tadi minimal ketika perkenalan kita pasti akan menanyakan nama, alamat, dan identitas yang lainnya, seperti itu. Ini adalah tahap awal. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tafahum, yaitu saling memahami. Ketika sudah tahu namanya siapa, alamatnya siapa, tahapan ini di atasnya lebih tinggi. Ketika kita sudah tahu apa kelebihannya, kekurangannya seperti apa, kita akan tahu bagaimana kepribadiannya, kebiasaannya seperti apa, sehingga akan ada rasa saling memahami. Oh, seperti ini karakteristiknya, seperti ini karakter ketika kelemahannya mungkin, kelebihannya, sehingga dari situ akan meminimalisir adanya husnudon
atau mungkin hal-hal konflik yang lainnya. Dan tingkatan selanjutnya yaitu ta'awun, saling tolong-menolong. Semakin jauh ukhuwah itu terjalin, semakin dalam ukhuwah kita memahami orang lain, kita akan paham, oh, titik di mana kelemahan teman kita. Dan ini menjadi wadah kita untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, saudara kita, apalagi sesama muslim. Maka seperti tertuang dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jelas di situ disebutkan bahwa kita tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa maupun permusuhan seperti itu. Maka jelas di sini agar kita saling tolong menolong, saling paham antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada rasa berat hati, tidak ada rasa berat ketika membantu orang-orang di sekeliling kita. Kemudian tingkatan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu takaful. Bagaimana kita sepenanggungan, merasa menjamin, tidak hanya timbul simpati, oh merasa kasihan, tapi ini empati, kita merasakan hal yang sama, merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Sehingga seperti yang hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, bahwa saudara sesama muslim itu ibarat sebuah bangunan yang kokoh lagi menguatkan. Sehingga sesama muslim ketika ukhuwahnya sudah bagus akan saling menyupport satu sama lain, akan saling tolong menolong, akan saling ringan untuk menjaminkan dirinya, karena kita merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh saudara kita. Maka saat ini tinggal bagaimana kita introspeksi diri, sejauh mana tingkatan ukhuwah kita saat ini, bagaimana kita bisa dengan rela hati, dengan suka hati membantu saudara-saudara kita di sekeliling kita. Terlebih bahwa habluminannas dan habluminallah itu saling berkaitan. Ukhuwah kita dengan sekitar kita, habluminannas kita, bisa menjadi salah satu tolak ukur bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ketika hubungan kita dengan manusia kurang baik, ukhuwah kita kurang baik, maka bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki antara hubungan kita dengan hubungan Allah. Maka ini menjadikan kita introspeksi bersama, belajar bersama. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri, sejauh mana ukhuwah yang kita jalin saat ini. Sudahkah kita berada tingkatan yang terakhir, tahapan yang paling bagus, yaitu takaful, kita memberikan jaminan kita bisa menanggung beban pada orang lain. Maka kita sendiri yang bisa menjawab. Kesempatan ini, marilah kita bisa introspeksi bersama, kita bisa meningkatkan keimanan kita, ukhuwah kita. Karena banyak sekali fadilah yang didapatkan dari ukhuwah Islamiyah yang kita lakukan. Baik, semoga Allah tetap mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan Allah memberikan keberkahan atas setiap aktivitas kita. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.